Halo, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Banyak teman yang bertanya kepada saya, gimana sih caranya menjadi pengusaha UMKM sukses? Sebenarnya kalau dipikir-pikir dan dilihat, belumlah. Saya juga masih berjuang bagaimana mempertahankan bisnis saya supaya bisa tetap eksis. Tapi kalau dibandingkan ketika memulai usaha ini, ya dari nol sampai di titik sekarang, ya betul memang sukses. Sukses itu kan adalah proses ya, progres ya. Artinya ada grafik yang meningkat, nah itu sudah bisa dibilang sukses ya. Kalau orang bertanya, ya ada nggak sih keluarganya yang jadi pengusaha? Nggak ada ya. Tidak ada keluarga saya yang jadi pengusaha. Jadi memang murni naluri bisnisnya itu adalah memang otodidak ya. Tapi kalau aku kilas balik ke masa kecilku, memang dari kecil saya itu memang sudah ada naluri bisnis ya. Itu saya bisa ingat ketika saya masih kelas 2 SD mungkin barangkali ya. Saya itu udah usaha namanya agriculture ya, pertanian. Dulu saya pernah punya kebun kecil ya di dekat rumah di kampung sana ya di daerah Toba. Itu saya menanam kacang panjang. Jadi itu kacang panjang ya, perkebunan kacang panjang ya. Itu saya yang tanam sampai akhirnya dia berbuah, menghasilkan buah. Nah itu lumayan dulu hasilnya. Nah yang menjual adalah ibu saya ya di pasar ya. Ada pasar di dekat rumah. Nah itu ibu yang bertugas untuk menjual. Nah kenapa? Karena salah satu kelemahan saya itu adalah tidak bisa ngomong, penakut, pemalu gitu loh. Nah, jadi ketemu orang itu nggak bisa ngomong. Nah akhirnya dulu ibu saya yang bisa untuk melakukan penjual. Nah, saya yang produksi ya, saya yang melakukan menanam kacang kedelainya. Nah, itu dulu kecil ya, masa kecil mungkin sekitar umur 8 tahun ya atau 7 tahun itu sudah saya lakukan ya. Nah, yang kedua waktu SD juga ya, saya dulu dibelikan ini pas pertama kali masuk sekolah ya. Mama saya beli pensil ya di pasar. Nah belinya nggak satu dulu, kalau nggak salah mungkin sekitar 5 mungkin, karena ada program kali ya. Kalau beli 5 mungkin harganya lebih murah, biasa itu kan. Nah itu dibelikan sama mama saya. Nah ini saya bawa ke sekolah 5-5-nya. Nah di sekolah ini saya jual nih. Nah itu jadi dari situ saya memang kalau saya ingat, nah ternyata memang naluri bisnis itu sudah ada. Nah sampai juga waktu SMP barangkali ya, saya juga sudah pernah melakukan pertanian juga dulu cabe ya. Jadi cabe yang sekarang itu pakai plastik mulsa itu dulu 40 tahun yang lalu, itu 35 tahun lalu sudah pernah lakukan, dan itu nggak berhasil total tapi setengah berhasil lah. Kenapa? Di setengah umur cabenya itu rontok karena buahnya itu busuk, jadi akarnya itu kena rayap. Nah itu ya, jadi memang itulah pentingnya memang sekolah, ada ilmu ya. Nah itu dulu saya nggak punya. Nah jadi nggak sukses besar, jadi ya ada gagalnya juga gitu. Nah dari pengalaman masa kecil saya yang mau saya sampaikan adalah bahwa kalau kita gali terhadap diri kita, sebenarnya sejujurnya bahwa setiap manusia itu punya naluri bisnis, punya naluri marketing ya. Artinya marketing itu adalah bagaimana mempengaruhi orang lain, bagaimana orang lain bisa melihat kita dan melirik kita dan menjual diri kita, membeli yang kita jual gitu ya. Nah itu jadi kalau itu kita asah, nah tentu bisa akan menjadi berdampak terhadap kehidupan kita, yang bisa kita maksimalkan menjadi sebuah potensi yang tadi disebut dengan usaha atau bisnis. Jadi teman-teman, saya melihat ya
siapa orang yang bisa melakukan penjualan, bisa marketing, bisa pemasaran, biasanya rezekinya nggak sulit, akan mudah gitu loh. Makanya saya juga ya bersama istri, ketiga anak kami itu dari kecil ya mulai dari sekolah kita udah ajarin tuh cara berdagang, jualan gitu loh. Jadi anak saya itu apa aja dijual itu, apalagi yang paling kecil ya mulai dari mainan, ya apa aja mereka jual itu, makanan yang SMP itu, apa yang SMA makanan juga dijualin, yang kuliah juga, bahkan dia udah jualan bisnis malah ya, bisnis franchise dimsum sama tahu udah belajar dia menjualnya. Nah itu ya teman-teman, apalagi kita orang tua, jangan malu kita mengajar anak kita untuk mengerti jualan atau marketing ya, karena memang segala aspek kehidupan kita, mau nanti kita jadi karyawan, mau kita jadi profesional apapun ya, seorang pengacara pun harus bisa marketing, harus bisa jualan. Bagaimana mungkin orang menggunakan jasa dia kalau dia tidak bisa menyampaikan, mengkomunikasikan jasanya dia gitu. Nah jadi, ini skill dasar yang ada dalam diri manusia yang harus dilatih, yang harus yang harus diasah supaya bisa dimaksimalkan. Ya, seperti saya sampaikan tadi, dulu saya orangnya pemalu, ya, tidak bisa ngomong, takut ketemu orang. Nah, akhirnya bisa juga jadi pengusaha, ya. Karena nanti ada satu titik, ada satu momen, ya, dalam progres tadi dalam proses tadi kehidupan tadi, kita nanti ditempa, ya, punya titik balik sehingga kita nanti urat nadi malunya itu putus gitu loh. Ya, jadi sehingga kita tidak malu ketemu orang. Nah, itu semua proses ya, butuh jam terbang. Ya, jadi poin yang mau saya sampaikan, ayo teman-teman ya, yang lagi belajar berbisnis ya, yang lagi mikir usaha sampingan buat teman-teman yang masih kerja, ya silakan ya. Dulu pun saya juga begitu ya. Sebelum 100% terjun ke bisnis, saya juga manage waktu ya, sekalian kerja, sekalian juga mengelola bisnis, dan sampai akhirnya titik tertentu saya memutuskan untuk full 100% di bisnis saya. Ya, buat orang tua, ayo ya, dari sekarang, dari kecil anak-anak kita diajarin bagaimana cara jualan, bagaimana cara branding, marketing ya. Yang nanti di masa besarnya dia pasti akan bermanfaat ya. Karena kan beda ya. Orang-orang yang punya skill sales itu berbeda dengan orang-orang yang level skill salesnya itu belum keluar gitu ya. Jadi kreativitasnya itu beda tuh, ketahuan banget itu. Nah, jadi itu semua butuh latihan ya, butuh latihan, butuh diasah gitu loh. Sehingga itu nanti bisa menjadi potensi di masa depannya dia ya. Jadi demikian Bapak Ibu ya, di weekend ini, di Sabtu ini sharing saya. Semoga kita bisa menikmati masa libur ini ya. Kalau Sabtu libur ya, tapi kalau sales itu nggak ada liburnya sebenarnya ya. Sabtu Minggu itu biasanya malah waktu banyak ya, kerja untuk pameran ya. Di pengalaman dulu waktu jadi sales di otomotif, Sabtu Minggu itu malah kerjanya lebih full sebenarnya ya, untuk achieve target ya. Oke, saya kira itu aja di weekend ini sharing saya. Nanti ketemu lagi di minggu depan. Kita akan sharing tentang pengalaman kita di bidang marketing ya, di bidang branding yang bisa bermanfaat buat kita semua. Selamat berlibur, happy weekend.